Sahabat Suara Tepian, kami beruntung ada di kantor redaksi majalah Narwastu, majalah Kristiani yang menyebut slogannya menyuarakan kabar baik. Kami akan berbincang dengan senior kami, pimpinan umum dari Narwastu ini yang sekaligus juga pimpinan redaksi, Bang Jondro I. Munte. Dia setiap tahunnya dengan tim menggelar pemberian penghargaan pilihan tokoh-tokoh Narwastu. Kita akan gali nanti gagasan pikirannya, kenapa ini bisa eksis dan apa sebenarnya niat awal 21 tokoh-tokoh diberi penghargaan. Horas Bang. Ya, horas. Shalom. Ya, shalom ya. Bang Jondro, Ya. terima kasih Suara Tepian diberi ruang untuk berbincang-bincang. Kami ingin menggali pengalaman Abang sebagai jurnalis yang konsisten memberi penghargaan 21 tokoh itu. Tahun ini juga akan diberi penghargaan. Kapan itu Bang? Pemberian penghargaan untuk tahun 2022. Ya, terima kasih saudaraku Bang Hotman Lumban Gaol. Ini karena ditanya tentang tokoh-tokoh Kristiani inspiratif pilihan Narwastu. Ini saya jadi ingat lagi ketika saya diwawancarai saudara Hotman ini juga di Radio Pelita Kasih tentang tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu pada 2019 yang lalu bulan Desember. Jadi ketika ditanya, ini majalah Narwastu dengan 21 tokoh inspiratif 2022 sudah terbit. Pada Januari mendatang kami akan mengadakan acara ibadah syukur Natal dan Tahun Baru bersama mereka, sekaligus nanti akan memberikan penghargaan, dan penghargaan itu nanti akan diserahkan oleh para penasihat dan pembina majalah Narwastu. Ini bukan acara yang baru, ini sudah lama berlangsung. Ini sudah kami lakukan sebenarnya sejak tahun 2006 yang lalu. Mulai dari gedung LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di daerah Menteng, Jakarta Pusat, kemudian beralih ke Graha Betel, dan 2022 yang lalu Januari kita adakan di gedung Sopo Marpikir HKBP. Jadi yang menjadi tuan rumah juga adalah tokoh-tokoh inspiratif pilihan Narwastu yang pernah kita pilih. Begitu. Jadi sudah 17 kali Bang ya? 17 kali. Hebat. Termasuk pada 2023 Januari ini. Baik Bang, ini kan sesuatu yang menarik, tidak bisa kita anggap remeh. Satu gagasan kemudian menjadi hajatan dari redaksi majalah Narwastu, konsisten dilakukan 17 kali. Artinya tidak main-main. Konsistensi seorang itu kan diuji puluhan tahun. Itu artinya ini hajatan besar menurut saya. Apa sebenarnya dasar Abang dulu membuat gagasan ini dan kemudian bisa bertahan eksis, memberi penghargaan 21 tokoh? Iya, sebenarnya ide awal ini sudah mulai muncul sejak saya mahasiswa pada 1993 ya. Waktu itu saya pelanggan majalah editor, majalah Tempo, termasuk tabloid Detik dulu. Saya masih ingat waktu zaman Orde Baru, ada dulu majalah editor yang suka membuat pemilihan tokoh yang waktu istilahnya dulu The Man of the Years. Misalnya The Man of the Year 1993, saya masih ingat dulu waktu itu LB Mordani, Endo Priyono, atau B.J. Habibie, atau Harsudino Hartas. Banyaklah tokoh-tokoh yang waktu itu dianggap tokoh yang vokal, dan ini sangat menginspirasi. Karena waktu itu di masa kekuasaan Orde Baru yang begitu kokoh, masih ada tokoh-tokoh yang dianggap bisa sebagai agen perubahan lah. Nah, saya persempit ini ke kalangan Kristiani. Ini banyak tokoh-tokoh Kristiani yang kita anggap inspiratif ya. Sudah berbuat banyak di tengah bangsa dan negara, terutama gereja, dengan talenta masing-masing. Ada pengacara, ada pengusaha, ada profesional, politisi, kemudian tokoh organisasi, bahkan pimpinan parpol Kristiani. Jadi ini yang mau kita akomodir, kita apresiasi, kita angkat,
Karena banyak media mainstream yang sudah nasional ini kurang memperhatikan mereka. Jadi disinilah kesempatan dari media Kristiani seperti majalah Narwaktu mengapresiasi mereka. Jadi kita ingin memberikan sesuatu lah yang membuat mereka secara psikologi supaya terangkat untuk terus berjuang. Itu dasarnya. Ada, saya ingat Bang, media yang khusus juga mengangkat tokoh-tokoh yang inspiratif. Kalau nggak salah, Maestro, pernah Bang dengar mungkin ya? Iya. Saya jadi teringat, saya kebetulan Bang, ya, termasuk dari Bang John Ray, saya banyak belajar jurnalis. Tapi salah satu tokoh yang juga saya belajar jurnalis, dengan Dr. Andus CH Robin Simanunlang. Saya dulu bergabung di Ensiklopedia Tokoh Indonesia. Dan kemudian dari situlah saya berani membuat blog. Saya belajar blog 2008, Ensiklopedia Tokoh Batak Bang. Saya merasa memang ketika kita membuat satu penghormatan pada seorang tokoh, ada dampak, impact yang kita terima. Mungkin apakah juga Bang merasakan itu? Saya kira bisa tanggapan Abang, bagaimana kita menghargai orang-orang yang sudah berjejak, punya reputasi, dan kita hargai, kita memang layaklah dia diberi penghargaan begitu. Jadi yang pertama, seseorang itu kita apresiasi atau kita angkat atau kita tokohkan atau kita anggap sebagai tokoh atau figur inspiratif tentu karena punya value, punya nilai. Satu contoh, kami dulu pernah mengangkat yang namanya dulu Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dulu dengan Ahok, itu sudah kami angkat dulu sejak tahun 2008. Jauh sebelum dia gubernur? Jauh sebelum, waktu itu masih anggota DPR RI dulu. Di Partai Golkar ya? Iya. Kemudian begitu kami tokohkan dia, waktu itu datang ke acara kita menerima penghargaan dulu ya, di gedung LPMI. Nah, kemudian waktu dia datang, orang waktu itu masih belum menganggap dia siapa-siapa. Tapi kita lihat beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dia sudah menjadi wakil gubernur DKI bersama presiden kita sekarang, Pak Jokowi. Ya. Jadi seperti inilah kita ingin mengangkat orang yang kita anggap itu punya potensi sebagai pemimpin. Demikian juga tokoh yang kita anggap inspiratif ya, seperti Bapak Darpito Pudastungkoro. Beliau pernah Pangdam DKI. Pangdam Jaya. Jaya ya, ya. Pangdam Jaya. Ini seorang Jenderal Purnawirawan yang menurut kami sangat religius. Ketika dia jadi Pangdam Jaya, dia sangat religius. Dia suka membagikan renungan-renungan firman Tuhan seperti halnya pendeta. Ini bagi kami sesuatu yang sangat unik ya, dan perlu kita apresiasi. Demikian juga pernah kami angkat juga Bapak Pendeta Dr. A.A.E. Wang, waktu itu Ketua Umum PGI. Beliau datang menerima penghargaan dari Narwaktu. Juga Eporus HKBP waktu itu Pendeta WTP Simarmata almarhum. Demikian juga Ketua Umum PGI sekarang Pendeta Gomar Gultung juga sudah pernah menerima dan hadir juga waktu itu di acara Narwaktu. Demikian juga Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang sekarang Eporus HKBP. Waktu itu beliau tidak hadir tapi diwakili oleh Pendeta Hutagaol. Yang berikutnya juga Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Sekjen HKBP sekarang. Dan termasuk tokoh yang lagi media darling saat ini karena ada kasus Verdi Sambo seperti Saur Siagian, itu sudah ditokohkan Narwaktu pada tahun 2012. Karena kami anggap waktu itu dia sebagai pengacara pengawal konstitusi. Demikian juga dengan pengacara yang sangat berani, yang banyak dipuji orang karena keberaniannya, Kamarudi Simanjuntak. Itu termasuk dalam tokoh Kristiani inspiratif 2020. Demikian juga Sugeng Teguh Santoso yang Ketua Umum IPW, Indonesia Policy Watch, yang masuk dalam jajaran tokoh Kristiani inspiratif 2019. Jadi sudah banyak juga, termasuk Grace Natali yang pendiri PSI, sudah pernah juga masuk dalam jajaran tokoh Kristiani pilihan Narwaktu. Termasuk dari berbagai bidang lainnya, dari pendidikan, dari pengusaha, sudah banyak juga yang kita angkat. 21 tokoh tiap tahun, berarti lebih puluhan tahun ini terus eksis digelar, berarti sudah ratusan orang yang sudah diberi penghargaan Bang ya? Waktu itu pernah kita data, itu ada jumlahnya sekitar 120-an orang itu.
Dan karena itulah muncul ide dari para tokoh-tokoh yang pernah kita pilih, dari Bapak Pendeta Dr. Nusremas, dari Ibu Dr. Tili Kasenda, termasuk dari Pendeta Dr. Japarli Marbun, kemudian Ibu Stera Peters, mantan anggota DPR RI dari PDIP, kemudian dari Bang John Panggabean, pengacara yang sekarang Wakil Ketua Umum Pradi RAB, DPN Pradi yang bersama dengan Pak Juniper Girsang. Kemudian ada juga Bapak Prof. Martin Nabang, itulah Ketua Porkom Narwastu, Forum Komunikasi Tokoh-Tokoh Kristiani Pilihan Narwastu. Jadi situlah para tokoh yang pernah diberi penghargaan oleh Narwastu berkumpul ya? Ya, mereka ada di situ. Mereka mengadakan acara ibadah, acara dialog tentang isu-isu terkini, dan mereka yang memfasilitasi. Pernah diadakan dulu kerjasama dengan KPK, kemudian dengan BNN tentang bahaya narkoba, termasuk dengan lembaga-lembaga organisasi Kristiani lainnya yang membahas tentang pilkada, tentang bahaya intoleran, termasuk isu-isu terkini lah. Banyak hal yang didiskusikan di situ. Dan saya kira ini sesuatu yang baik karena hasil diskusi itu juga diekspos di majalah, bahkan diundang TV untuk mengeksposnya, termasuk ditampilkan di media sosial, termasuk juga dikirim ke organisasi-organisasi keagamaan. Bahkan waktu itu pernah saya dengar dulu Ketua Porkom Narwastu menyampaikan akan dikirim ini pokok-pokok pemikiran ke anggota dewan di Senayan sana begitu. Ini pengalaman saya ya. Saya beberapa orang berdiskusi dan mendengar juga ada tendensi juga bahwa pilihan Narwastu itu subjektif begitu. Kenapa? Apa yang salah di situ? Padahal tokoh-tokoh yang disampaikan tadi itu kan memang tokoh nasional yang layaklah diberi penghargaan begitu. Jadi mungkin ini saya luruskan ya. Ini juga harus kita sampaikan. Kan sudah jelas di sini pilihan Narwastu, bukan pilihan media lain ya, atau organisasi lain. Jadi tokoh-tokoh yang kami angkat atau apresiasi ini adalah tokoh-tokoh yang pernah dipublikasikan Narwastu. Itu syaratnya Bang ya? Harus pernah dipublikasikan. Oke. Dan ada tim penilai. Yang pertama harus pernah menjadi perbincangan yang kontroversial atau unik atau ide-idenya itu dianggap menarik. Kemudian mampu memberikan inspirasi kepada banyak orang. Kemudian punya karya atau katakanlah punya kepedulian di tengah gereja, masyarakat atau publik. Jadi kembali lagi saya katakan memang subjektif. Ya, ini subjektif pilihan majalah Narwastu, bukan pilihan organisasi lain atau pilihan media lain. Ya, atau Kristen begitu ya, kita tidak sebut pilihan Kristen, bukan gitu ya. Kami tidak mau menyebut pilihan Kristen, ini pilihan majalah Narwastu. Jadi di situ jelas ya, jelas koridornya bahwa itu pilihan Narwastu. Iya, pilihan Narwastu. Dan ini juga mau saya sampaikan begini. Ya, ini juga menjadi menarik ya, karena tahun 2014 ketika ini kami gaungkan, media sekelas Suara Pembaruan pernah juga memberitakan ini sampai 1 halaman. Ya, ini juga apresiasi kan, media sekaliber Suara Pembaruan memberitakan itu luar biasa. Bahkan ada tokoh dulu yang cukup menasional sebagai aktivis HAM, waktu itu Esther Indayani Yusuf, bahkan ketika profilnya dimuat dulu di Kompas, sampai ditulis itu penghargaan yang pernah diterima dari majalah Narwastu. Seingat saya beliau suaminya almarhum ya, Purba ya, kalau nggak salah. Ya. Seingat saya Bang ya. Oke. Kenapa Bang 21 tokoh? Kenapa tidak 7, 10 atau berapa begitu? Kenapa harus 21? Adakah di balik 21 tokoh itu? Kata jadi, 21 tokoh itu. Ini menjadi pertanyaan menarik ya. Jadi waktu itu kita ada diskusi bersama tim redaksi. Waktu itu adik-adik yang berdiskusi menyampaikan begini, Bang, ini kan banyak bidang, ada dokter, ada guru, ada pendeta, ada aktivis organisasi, pengusaha, profesional, pengacara, segala macam. Kalau bisa Bang, kita akomodir semua. Jadi ternyata banyak. Nah, disitulah berkembang waktu itu, sempat jadi 20 dulu, akhirnya berkembang jadi 21. Saya pun akhirnya jadi berpikir, udahlah kita bikin aja 21 orang begitu. Tapi ada juga yang menyebut, ya terlalu banyak
tokoh-tokohnya orang Batak begitu. Sebenarnya bukan orang Batak juga. Coba kalau kita cek dari pemilihan awal ya, dari berbagai suku, ya. Coba kita lihat ya, dari Papua, dari Ambon, Toraja, NTT, dari Dayak, dari Nias, kemudian Jawa, Tionghoa. Jadi kami selalu mengupayakan bahwa tokoh-tokoh pilihan Naros ini adalah orang-orang yang khas Indonesia, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai aliran gereja. Aliran gereja kalau diperhatikan situ kan ada dari gereja Bethel, dari Pentakosta, dari Baptis, Advent, bahkan dari Ortodoks, termasuk gereja yang disebut-sebut Mormon, yang tanda petik dianggap sering, wah ini gereja yang agak aneh. Nah, kita tokohkan di situ. Jadi tidak benar jadi mayoritas orang Batak itu ya? Tidak benar itu. Oke. Ya kebetulan aja mungkin ada orang yang membaca, yang dibaca kebetulan pas orang Batak. Makanya harus dilihat juga yang sebelum-sebelumnya, edisi Naros yang sebelumnya begitu. Bang, menarik ini soal pemberian tokoh ini. Dari sudut jurnalis, kan kita secara jurnalis selalu melihat ada tendensi, ada bagaimana kita melihat, mengkritisi sosok begitu. Tapi kan sudut yang ditawarkan Narwastu dengan memberi penghargaan ini kan sudut jurnalis positif yang mengangkat, melihat sisi positifnya. Apa impactnya sebenarnya secara dalam tanda kutip bisnis, peluang usaha kita memberi penghargaan? Jadi begini, kita jangan lihat dulu dari sisi industri pers ya. Yang pertama seperti tagline atau moto dari majalah Narwastu adalah menyuarakan kabar baik. Tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang mampu memotivasi, tokoh-tokoh yang mampu membangun peradaban di tengah bangsa ini kita butuhkan. Apalagi sejak masa pandemi Covid ya, banyak orang yang mengalami tantangan kehidupan. Kita butuh orang-orang yang mampu menginspirasi, memberikan kekuatan. Jadi kami sangat percaya dengan moto ini, menyuarakan kabar baik. Biarlah tokoh-tokoh yang kami pilih ini menyuarakan kabar baik. Ketika Narwastu katakanlah berdampak, akhirnya mereka jadi katakanlah memasang iklan dan segala macam. Ya itu dampak dari apa yang kami lakukan. Kami tidak pernah berpikir wah supaya seperti ini, tidak seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan, bagaimana dampaknya, ya biarlah itu berjalan secara alamiah. Ada nggak pengalaman Bang Jondro, tokoh yang dipilih majalah Narwastu akhirnya tidak menjadi tanda kutip patron atau menjadi teladan kemudian begitu? Ada nggak pengalaman? Sudah diberi penghargaan, karena kita tahu ketika diberi penghargaan itu kan menjadi satu role model, teladan nantinya untuk masyarakat khususnya Kristen. Gitu. Ada nggak pengalaman Bang Jondro diberi penghargaan ternyata aduh tidak layak sebenarnya begitu? Ya, ini harus kami tekankan juga ya, tokoh yang kami pilih ini bukanlah manusia yang sempurna. Mereka tetap manusia biasa yang punya kekurangan. Itu dicatat ya. Mereka bukan malaikat, bukan orang suci. Makanya setiap sambutan saya di acara pemberian penghargaan selalu saya katakan mereka bukan manusia suci. Mereka bukan malaikat, mereka tetap punya kekurangan. Gak usah jauh-jauh, pernah kami angkat dulu seorang caleg yang kami anggap begitu baik. Wah, waktu pencalekan dulu luar biasa baiknya, semua didatangi, dikunjungi, begitu ramahnya dia. Tapi begitu terpilih menjadi anggota dewan, handphonenya diganti nomornya. Kita bertemu pun di sebuah acara, sudah jaim, tahu jaim ya maksudnya. Tidak mau lagi begitu dengan ramah menyapa kita. Tapi itulah konsekuensi. Jadi kembali soal tokoh yang kita pilih itu, ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan pasti ada. Bahkan ada dulu seorang tokoh yang pernah kami pilih jadi viral karena tanda petik dianggap tidak memenuhi standar lah dalam hal pendidikan. Tapi saya nggak usah sebut namanya lah. Oke, ya. Baik. Bang, soal konsistensi. Saya menarik melihat kalau tadi disebut sampai 17 kali memberi penghargaan ini. Ini kan sesuatu ada bukan hanya niat lagi, tanggung jawab moral. Karena seperti sudah digelar, kita bertanggung jawab sampai hayat akan kita lakukan pemberian penghargaan ini. Apa yang Bang Jondro lakukan, termasuk nanti eksistensi majalah Narwastu, memberi penghargaan, menerbitkan majalah yang terus eksis, apa yang Abang lakukan? Jadi begini, dampak dari pemilihan tokoh-tokoh Kristen ini kami sudah rasakan. Satu contoh ya,
adanya pembentukan forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani Narwastu. Ini forum yang seperti penilaian tokoh senior kita Pak Edwin Situmorang, mantan Jamintel Kejaksaan Agung dan mantan Deputi 3 Menko Polhukam. Ini aset, bisa menjadi sebuah komunitas yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran kepada publik, kepada bangsa dan negara ini. Nah, kemudian kita sekarang perlu juga saya sampaikan ya, kita sekarang punya podcast. Nah, setelah tokoh-tokoh ini kita publikasikan sebagai tokoh, supaya publik juga bisa melihat mereka bagaimana bicara, bagaimana mereka menyatakan pikiran. Kita di podcast kita tampilkan mereka. Oke, salah satu di wawancarai. Jadi biar publik juga lebih familiar dengan siapa sih tokoh ini. Satu contoh, ini sekarang ada pendeta HKBP yang begitu viral ya. Pendeta mengatur menurung MTH Preses Distrik 19 di HKBP. Ya, ini orang kan tahunya selama ini di YouTube saja. Kami datangin langsung. Okay. Ya, kita tanya kenapa begitu tertarik menampilkan khotbah di YouTube. Di situ sudah disampaikan semua. Jadi melalui podcast ini juga kita ingin memberikan pencerahan kepada publik. Ya, kita langsung wawancara dan kita ingin memberikan hal-hal yang positif kepada publik. Bang, jadi saya teringat tadi apa yang Abang sampaikan tadi, Pak Edwin pemimpin Situmorang. Kebetulan dulu kami diperkenankan membantu menulis biografi beliau waktu beliau 60 tahun. Saya ingat, ini pesan beliau, Hotman jangan lupa pengalaman saya diberi penghargaan Narwastu gitu. Dalam hati saya, hebat juga ini Narwastu ya. Jadi artinya saya bisa saksikan Bang. Tidak perlu mungkin ditanggapi, tapi mungkin pertanyaan terakhir Bang. Tentu memang gagasan, pikiran, kepemimpinan John Roy Munte tidak bisa lepas dari semua ini kan. Tapi tidak mungkin tidak ada tim. Bagaimana Abang merawat tim, menjaga tim agar eksistensi Narwastu bisa terus berkibar begitu? Ya, menjaga tim ini kan tentu ada proses. Ya. Ibarat sebuah tanaman perlu ada perawatan, disirami, dipupuki segala macam. Ya, saya sangat bersyukur ya. Ada tim doa dari majalah Narwastu ini, tokoh-tokoh senior, ada Ibu Pendeta, ada mantan anggota DPR RI, ada pengacara. Mereka membuat tim doa. Jadi yang uniknya tim doa ini diadakan di rumah mereka masing-masing atau diadakan di sebuah restoran. Inilah kesempatan tim Narwastu misalnya diberikan motivasi, pembekalan kepada orang-orang muda. Karena di Narwastu ini orang-orang muda semua. Ya, saya bersyukur ya, puji Tuhan ya. Ini anak-anak muda semua, bahkan mereka masih mahasiswa, begitu tamat masih tetap juga bergabung di kita. Jadi untuk merawat tim yang butuh proses ya, tidak mudah ya. Kami pun membuat pemilihan tokoh-tokoh ini butuh perjuangan juga. Karena begini, tim doa yang ada di Narwastu ini pun selalu saya minta begini. Tolong didoakan tokoh-tokoh pilihan Narwastu ini supaya tanda petik jangan mengecewakan lah. Karena begini, pernah kami nyaris pilih dulu seorang tokoh, ya, seorang public figure, saya nggak usah sebut nama, yang jelas dia di dunia penegak hukum lah. Berdebat kami di meja dengan tim Narwastu, nyaris dipilih. Dia orang terkenal, orang yang suka masuk TV, masuk koran, masuk ke radio. Tapi beberapa waktu kemudian ada masalah hukum, ditahan aparat. Coba kalau kita seandainya dulu sempat memilih, bagaimana dulu dengan tokoh kita ini? Saya kadang-kadang merenung di situ, inilah kuasa dua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah dulu kami pilih seorang tokoh, ini nyaris diterbitkan, tapi tiba-tiba ada masalah. Ya, akhirnya masalah, saya nggak usah sebut masalahnya apa, yang jelas ini berkaitan dengan kepentingan publik lah. Ya, kemudian kami tidak jadi menokohkan. Jadi inilah mungkin tim doa inilah yang selalu memberikan pengawalan juga bagi kami supaya senantiasa berjalan sesuai dengan hal-hal yang kita harapkan begitu. Saran saya Bang, kalau sudah ratusan tokoh Narwastu ya dibuatkan bukunya Bang. Ya, saya sepakat itu. Ya. Bahkan saya terpikir suatu saat ini kan dokumentasinya masih ada semua. Ya, ya mungkin Suara Tapian penerbit kenapa tidak? Ya. Tapi ini kembali, ini kan ada forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Okay. Saya kembalikan kepada mereka. Ya, kalau menerbitkan buku kan
Ya kalau dibilang Narwastu membiayai, kalau bisa mari dong para tokoh-tokoh Kristen dibantu. Ini kan dana yang tidak kecil, sedikit ya. Tolong dibantu. Dan soal tokoh-tokoh tadi, kita akan mengadakan lagi acara pada awal Januari ini. Kebetulan gedung diberikan oleh Bapak Edwin Situmorang, kita akan adakan seperti Januari yang lalu di gedung Sopo Marpikir. Jadi kita akan ibadah. Tanggal berapa itu Bang? Hari? Sekalian kita akan memberikan penghargaan itu tanggal 13 Januari 2023. Hari apa itu? Hari Jumat. Baik. Kita adakan ibadah, tokoh-tokoh Kristen ini. Inilah sekalian menjadi tempat kita reuni dengan tokoh-tokoh Kristen itu yang sudah lama tidak bertemu, apalagi karena masa pandemi Covid. Karena tahun 2021 yang lalu, Narwastu tidak mengadakan acara ibadah dan pemberian tokoh-tokoh Kristiani karena pandemi Covid. Kami waktu itu sangat hati-hati. Akhirnya kami gabung pemberian penghargaan 2020 dengan 2021, waktu itu kami gabung. Oke. Baik Bang, mudah-mudahan kami juga Suara Tepian bisa hadir nanti. Terima kasih ruang kesempatan wawancara menggali 21 tokoh itu ternyata sudah terjawab ya. Dan kita akan bisa menikmati nanti siapa lagi yang diberi penghargaan di Januari itu nanti Bang ya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Saudara Hotman.